Ya, yang selanjutnya poin yang ke-8 yaitu implementasi. Nah, jadi kursus tersebut telah dirancang dan dikembangkan. Sekarang saatnya memikirkan untuk menerapkannya. Selain mempelajari cara menerapkan kursus, kita juga akan mencakup sistem manajemen pembelajaran dan sistem manajemen konten serta pedoman untuk membuat konten yang sesuai dengan SCORM dan objek pembelajaran yang dapat digunakan kembali. Kemudian selama penerapan kita mengupload semua konten ke dalam sistem pengelolaan pembelajaran atau LMS, sistem pengelolaan konten atau CMS, atau menggunakan metode distribusi lain yang sesuai. Nah, implementasi juga melibatkan pengunggahan paket SCORM dan memastikan bahwa itu dilacak dengan benar. Setelah kita meluncurkan kursus, kita harus mengujinya untuk memastikannya berfungsi penuh. Nah, sekarang kita lihat daftar periksa yang akan memandu kita melalui pertanyaan fungsionalitas utama yang harus ditanggapi selama tahap penerapan. Daftar periksa ini mencakup sebagian besar elemen utama yang harus kita cari saat mengimplementasikan proyek kita. Terlepas dari pengalaman kita sebelumnya, kita mungkin pernah mendengar tentang sistem manajemen pembelajaran dan betapa pentingnya sistem tersebut dalam penerapan e-learning. Nah, sistem manajemen pembelajaran atau LMS adalah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan menilai proses pembelajaran. Nah, LMS memungkinkan instruktur dan administrator untuk membuat dan mengirimkan konten ke jumlah maksimum orang, memantau partisipasi, dan menilai kinerja. Nah, di antara beberapa LMS yang paling populer adalah Moodle, Edmodo, dan SumTotal System. Kemudian sistem manajemen konten atau CMS seringkali merupakan fungsi utama dari sistem manajemen pembelajaran. Kebanyakan LMS mencakup CMS, namun CMS lebih kuat karena sering mengimplementasikan subset standar seperti SCORM untuk tujuan pelaporan. Di antara beberapa CMS yang paling populer adalah WordPress, Jomia, dan Drupal. Kemudian ada banyak LMS dan CMS di pasaran. Untuk memilih opsi yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi kita, nah, kita harus mempertimbangkan audiens target, kemudian anggaran, dan persyaratan. Nah, pertanyaan berikut akan memadu kita melalui proses pemilihan LMS dan CMS yang memenuhi persyaratan kursus. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Contohnya, apa tujuan organisasi, kemudian apa kebutuhan bisnis organisasi, kemudian berapa banyak pelajar yang akan memiliki akses ke LMS, apakah konten relatif stabil, apakah sesuai dengan LMS SCORM, nah bagaimana LMS sesuai dengan struktur organisasi secara keseluruhan, fitur pelacakan apa yang dibutuhkan, berapa banyak uang yang dapat dihabiskan organisasi untuk LMS, dan jenis dukungan teknis apa yang tersedia. Kemudian SCORM adalah singkatan dari mode referensi objek konten yang dapat dibagikan. SCORM adalah seperangkat standar teknis yang memastikan kursus bekerja dengan baik dengan perangkat lunak e-learning lainnya. SCORM juga memastikan bahwa konten pembelajaran dan sistem manajemen pembelajaran saling berkomunikasi. Meskipun SCORM tidak berbicara langsung dengan desainer instruksional, karena ini hanya berkaitan dengan standar teknis. Nah, kita harus memahaminya. Kemudian SCORM mengatur bagaimana
konten berkomunikasi dengan LMS dan bagaimana pengguna diizinkan untuk menavigasi di antara bagian konten. SCWRM hanya berbicara ke antar muka, antara konten dan LMS. Mempelajari konten yang sesuai dengan SCWRM, yang pertama kita harus dapat diakses, artinya konten harus mudah ditemukan dan diakses dari satu lokasi dan dikirim ke lokasi lain. Kemudian yang selanjutnya beradaptasi, artinya konten harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan konten baru harus dapat ditambahkan dengan mudah dan hemat biaya. Kemudian terjangkau, waktu dan biaya yang terlibat dalam penyampaian pelatihan harus diminimalkan, sementara produksi harus dimaksimalkan. Kemudian tahan lama. Nah, tahan lama di sini konten baru harus ditambahkan tanpa harus mendesain ulang atau membuat kode ulang kursus. Kemudian dapat dioperasikan, dapat digunakan kembali. Nah, kemudian cara terbaik untuk memastikan kepatuhan SCWRM adalah dengan menggunakan alat pembuatan yang sesuai dengan SCWRM. Di antara alat-alat ini adalah Adobe Captivate, Adobe Presenter, Camtasia, dan Articulate 360. Kemudian setelah tahun fisikal baru dimulai, selanjutnya pelatihan soft skill, kemudian apa yang bisa menjadi RLO. Nah, meskipun tidak semua materi pelatihan berfungsi dengan baik sebagai RLO, elemen berikut kemungkinan besar dapat digunakan kembali. Contohnya kuis dan format tes, ada tata letak visual, ikon dan gambar referensi, pembelajaran berorientasi masalah, modul pembelajaran eksplorasi, kursus dukungan kinerja, lingkungan belajar campuran, alat pendukung pekerjaan, dan sistem bantuan. Kemudian keluaran dari sebagian besar kursus e-learning, bahkan yang dibuat dengan alat cepat pun tidak sesuai dengan bagian 508. Nah, oleh karena itu, untuk memenuhi standar aksesibilitas, profesional ISD harus mempertimbangkan cara lain untuk mematuhi hukum. Selanjutnya, nah, daftar periksa fase implementasi ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini di daftar periksa fase implementasi. Yang pertama, apakah kursus diluncurkan dengan benar? Apakah hasil pembelajaran diperbaharui setelah kursus selesai? Apakah menu diputar dengan benar? Apakah semua tautan eksternal berfungsi dengan baik? Apakah semua lampiran terbuka? Apakah bilah gulir berfungsi dengan benar? Apakah semua interaksi dalam kursus berjalan dengan benar? Apakah semua tombol membawa pelajar ke tempat yang seharusnya mereka bawa? Apakah waktu buka semua layar termasuk interaksi dan kuis relatif cepat? Kemudian, apakah waktu buka layar termasuk interaksi dan kuis relatif cepat? Apakah semua tombol tautan dan objek ditampilkan dengan benar di layar? Apakah semua video diputar dengan lancar? Apakah kualitas video dapat diterima? Apakah audionya bisa didengar? Apakah semua bagian audio terdengar sama? Apakah semua elemen di layar seperti teks dan grafik disejajarkan dengan benar? Apakah semua animasi diputar dengan lancar dan muncul pada waktu dan tempat yang sesuai? Apakah skema warnanya konsisten? Apakah fontnya mudah dibaca? Apakah spasi paragraf konsisten? Nah, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.